Halo semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Kali ini gue sedang berada di dealer Hyundai Garut yang beralamat di Jalan Otista nomor 275 Garut. Nah, buat kalian yang masih bingung ataupun masih bertanya-tanya apakah ada dealer Hyundai di Garut, jawabannya ya ada, yaitu di sini. Nah, buat kalian yang mau pesan-pesan, mau SPK, mau lihat-lihat, mau test ride unit Hyundai, silahkan datang aja ke dealernya atau bisa hubungi langsung Kak Sylvia di sini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita review mobil ini, yaitu Hyundai Creta tipe Prime yang merupakan tipe tertingginya. Oke, ini adalah merupakan salah satu grill yang bisa membedakan antara Hyundai Creta dengan Hyundai yang lainnya ataupun dengan mobil-mobil lainnya. Karena dia memiliki pattern grill yang berbeda dibandingkan dengan mobil lainnya. Dia menggunakan pattern grill bertipe jewel yang merupakan juga salah satu grill yang membedakan mobil ini dengan yang lainnya. Selain itu, dia juga mempunyai lampu LED di sini 1 2 3 yang dibuat seperti patternnya. Jadi terlihat seperti menyatu seperti itu. Lalu di bagian depannya juga di sini dia sudah menggunakan logo Hyundai yang sewarna dengan pattern grillnya, jadi kelihatannya nggak terlalu mencolok gitu si logo Hyundai-nya di bagian sini. Lalu untuk bagian depan juga di sini dia ada 2 buah lampu utama menggunakan lampu LED untuk bagian lampu utamanya, dan di bagian bawahnya dia ada lampu sennya yang masih menggunakan lampu bolham halogen biasa untuk bagian sennya. Nah, di mobil ini dengan lampunya yang seperti ini dia tidak mempunyai fog lamp ya, tapi dengan lampunya yang segini pun kayaknya untuk menerangi perjalanan sudah lebih dari cukup. Oke, ini untuk bagian depannya. Lanjut ke bagian atasnya sedikit. Untuk kap mesinnya sendiri di sini dia ada garis nih, sini set yang merupakan salah satu desain yang membuat si mobil ini terlihat lebih sporty di bagian depan. Lalu untuk bagian depannya sendiri dia sudah menggunakan beberapa aksen warna silver dipadu dengan black diamond di sebelah sini dan juga warna merahnya, jadi terlihat lebih gagah. Perpaduan warna yang cukup oke untuk tipe Prime ini, apalagi tipe Prime ini dia sudah menggunakan 2 warna two tone, yang atasnya hitam dan bawahnya merah seperti ini. Kita lihat yang bagian pinggirnya. Nah, oke, untuk bagian sampingnya dia seperti ini. Dia sudah menggunakan 2 warna two tone, yang atasnya dia hitam dan bagian bawahnya dia warna merah. Nah, di sini juga dia ada beberapa tarikan garis yang membuat dia lebih sporty. Dari sini lurus sebelah sana, di sini juga ada garisnya, dan bawahnya dia sudah menggunakan side skirt karena dia merupakan tipe tertingginya, jadi tambah body kit. Nah, lalu untuk bannya dia sudah menggunakan ban Goodyear dengan ukuran ban 215 60 ring 17, dan untuk bannya dan untuk velgnya sendiri dia sudah menggunakan alloy dan berdiameter 17 inch dengan warna two tone juga, yaitu silver dan warna bronze ini ya, warna abu-abu tapi agak gelap. Untuk bagian rem belakangnya juga dia sudah menggunakan rem cakram sama seperti yang depannya. Nah, untuk bagian sampingnya kurang lebih seperti itu. Kita lihat langsung bagian belakangnya. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian belakangnya sendiri sebagai identitasnya. Nah, di sini dia ada tulisan Creta dan logo Hyundai. Nah, logo Hyundai-nya kan berbeda sama yang depan. Kalau yang depan tuh sewarna dengan grillnya, lalu yang di belakang dia menggunakan warna silver dan ditulis juga Cretanya, dan di sini ada tipenya Prime yang merupakan tipe tertinggi. Lalu untuk bagian bawahnya dia di sini ada lampu mundur. Terus di bagian lampu utama di belakangnya dia dibikin beberapa ya. Di sini dia ada patahan, terus dia ke bagian tengahnya di sini dikit, dan di bagian bawahnya juga ada sedikit. Nah, yang paling bagus sebenarnya ada di desain di sini nih. Yang di bagian ketiga ini dia lampunya kalau nyala itu kayak cakar harimau lah gitu ya. Di sini nih bagus. Terus
Ya pokoknya untuk desain lampu belakangnya dia dibuat berbeda dengan mobil lainnya. Kalau mobil yang lainnya biasanya satu frame gitu kan, terus di otak-atik. Kalau ini dia emang ada beberapa nih, di sini, terus ininya body lagi, terus lanjut lagi di bawahnya. Agak unik. Terus di bagian belakang juga di sini dia ada defogger kaca belakang, terus juga ada tail light di sini, dan untuk di bagian atasnya dia sudah menggunakan antena sirip hiu. Oke, segitu untuk bagian eksterior dari mobil ini. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya seperti apa. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian interior dari Hyundai Creta tipe Prime yang tipe tertingginya. Ada apa aja di sini? Mari kita lihat dan kita bahas satu persatu. Pertama-tama kita bahas untuk bagian setirnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian kemudinya. Nah, di bagian setirnya ini ada apa aja? Kita nyalain dulu ya. Bismillah. Oke, untuk bagian setirnya sendiri ini dia tipenya melingkar, tapi lingkarannya aja cukup kecil. Nah, untuk fiturnya sendiri di bagian setir, untuk bagian sebelah kiri dia ada beberapa tombol-tombol untuk mengatur multimedia di bagian head unit. Dan untuk bagian kanannya dia ada beberapa tombol untuk pengaplikasian saat kita berkendara. Seperti di sini ada cruise control, ada lane keeping assist, terus juga ada beberapa mode yang kita bisa atur di sini. Ini untuk mengatur jarak dan ini untuk yang lainnya. Nah, di bagian sebelah kirinya dia ada untuk voice, kita pijit nanti ada voice untuk telepon, ada mode, ada telepon, dan ini ada pengatur untuk favorit lah, bintang ya. Jadi untuk fitur apa aja yang biasanya sering kita gunakan, kita langsung pijit ini aja. Lalu untuk setirnya sendiri dia sudah komplit, dia sudah tilt dan teleskopik. Jadi untuk untuk gaya mengemudinya bisa disesuaikan sesuai yang kita inginkan gitu. Oke. Nah, itu untuk bagian setirnya. Lalu di bagian setirnya juga ini di belakang nih ada shifter untuk pengaplikasian perpindahan gigi secara manual. Di bagian speedometernya juga dia cukup lengkap. Ada beberapa tipe tampilan display, kalau nggak salah ada 4 tipe display. Nah, di sini ada apa aja? Di sini dia ada ini nih, kita berkendara di jalur mana gitu. Terus sini ada temperatur mesin, ada average nih, ini kurang lebih 33,7 liter per 100 km. Sini ada kilometer maksimal atau odometer di 13 kilo. Ada indikator untuk bensin, RPM, dan ada kecepatan ya di sini nanti kayak gitu. Terus di sini ada indikator lampu juga, ada beberapa ini untuk lane keeping assist-nya, ada indikator untuk seat belt. Lalu, nah sekarang kita bahas untuk bagian konsol bagian tengahnya nih. Untuk bagian konsol di bagian tengahnya ini dia cukup rame sekali. Di bagian paling atas di sini dia ada head unit pastinya berukuran 10,25 inch kalau nggak salah. Terus di bagian bawahnya dia ada lampu hazard. Nah, di sini dia ada tombol-tombol. Ini untuk sirkulasi mobil, ini untuk rear defogger, ini juga untuk sirkulasi ke bawah atau di bagian pengemudi. Di sini ada front defogger juga, dan ini untuk off untuk keseluruhan ininya. Lalu dia untuk AC-nya, ini untuk blowernya. Bisa otomatis atau bisa kita atur. Di sini ada pengaturan untuk AC-nya juga, bisa auto juga. Udah, matiin lagi. Lalu di bagian bawahnya di sini dia ada port USB, port 12 volt, dan juga ada port untuk ngecas doang gitu. Nah, terus selain itu juga di sini dia ada untuk fast charging. Sini juga selain itu dia juga bisa ngecas juga di bagian bawahnya sini. Jadi untuk ngecas dia bisa pakai kabel casan langsung ataupun bisa langsung menggunakan atau bisa langsung simpan HP-nya di sini. Lalu di bagian shifter sini dia ada shifternya biasa. Terus di sebelah kiri kanan dia ada sirkulasi untuk jok penumpang depan nih, ada yang kiri dan kanan. Untuk sirkulasi jok biar pendingin lah, untuk pendingin jok.
Nah, di bagian yang driver di bawahnya dia ada kamera untuk parkir. Jadi untuk kameranya dia bakal langsung sini. Kalau kita pijit langsung dia ada parkir di sini. Udah. Terus di bagian sini, nah ini dia ada drive mode. Drive mode-nya dia ada 4. Terus dia juga ada traction control. Selain ada drive mode, dia ada juga traction control, traction untuk menyesuaikan medan di mana kita mengendarai mobil ini. Di bagian belakangnya di sini dia ada 2 buah cup holder yang nyala juga nih. Terus ada parking brake dan auto hold. Selain itu juga di bagian belakang sini dia ada armrest yang berfungsi juga untuk air purifier. Juga dia ada ini nih armrest yang juga di sini ada layar kecil untuk pengaturan air purifier. Nah, kalau armrestnya, nah si air purifiernya dia di sini nih, keluar dari sini dan ininya bisa dibuka nanti kalau misalkan mau dipakai untuk parfum atau apa, untuk pengharum juga bisa di sini kayak gitu. Itu untuk bagian konsol tengahnya. Lalu untuk bagian kabinnya sendiri, sini dia ada ambient light di sini dan juga ada sini nih yang paling utama dari mobil ini adalah speakernya, karena speakernya dia sudah menggunakan speaker premium dari Bose dan ada 8 titik di bagian sini, di bagian kabin keseluruhan di mobil ini. Jadi untuk kalian dengerin musik di mobil ini bakalan lebih enak. Kalau Hyundai sih mengklaim kayak nonton konser aja gitu di sini. Oke, itu untuk bagian depannya. Dan sekarang kita bahas ke row keduanya. Nah, sekarang gue sedang berada di row keduanya. Untuk tempat duduknya sendiri, untuk headroom ya adalah ya cukup, gak mentok. Nah, untuk joknya juga dia sudah fix, tidak bisa maju mundur. Lalu di bagian sininya dia ada armrest, sekaligus juga ada cup holder 2. Terus di depan sini dia ada ventilasi AC. Terus di bagiannya ada penyimpanan kecil mungkin untuk menyimpan HP, karena di pinggirnya dia ada USB untuk pengecasan. Di bagian door trimnya ada Bose dan ada 2 buah cup holder di kiri kanan, berarti totalnya ada 4. Terus di sini ada tarikan yang juga bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan kecil. Dan udah. Nah, di sini dia sudah ISOFIX, tapi kayaknya kalau yang di belakang tidak ada pendingin untuk joknya. Jadi yang ada pendinginan cuman di bagian depan aja. Nah, di belakang joknya juga di sini dia sudah ada sedikit penyimpanan kecil lah, ada kantongnya dikit. Ya, untuk baris keduanya cukup segini. Tapi kita coba untuk bagian tengah. Nah, kalau untuk bagian tengah sendiri ini duduknya ya lebih tinggi di bagian dibandingkan dengan kiri dan kanan, dan di bagian tengahnya di sini juga dia ada gundukan kecil, tidak terlalu tinggi sih, tapi ya ada lah gitu kecil. Enak sih, agak lega, apalagi dia ada panoramic sunroof di sini. Jadi penglihatan gitu tuh jadi terlihat lebih lega gitu, walaupun ini mobilnya cuma 2 row aja. Kita lihat ke bagian belakangnya atau bagasinya. Oke, nah ini untuk bagian bagasinya cukup lega, lumayan lega dibandingkan dengan ini. Tapi kita buka di sini. Oke, di bawahnya ada ban serep full size nya dengan velgnya masih velg kaleng tapi full size ukurannya. Ada toolkitnya di sini untuk penyimpanan. Udah, dan di sini nih ada daya juga 12 volt yang bisa digunakan untuk mengecas juga. Terus ini ada lampu juga untuk lampu penerangan di bagasinya. Terus si bagian ininya, si bagian joknya juga bisa dilipat 60-40. Jadi kalau misalkan dirasa kurang lega, kita bisa ini. Nah, itu atau dua-duanya juga bisa. Nah, meskipun di sini ada gundukan sedikit, tapi cukup lega lah kalau misalkan dibuka seperti ini semuanya. Ya, muat sih mau bawa barang seberapa banyak sih, lagian juga kalau misalkan ini di kayak gini kan. Tekan joknya dilipat, kurang lebih penyimpanannya akan menjadi seperti ini. Dan di sini dia ada gundukan sedikit ya, tapi nggak terlalu pengaruh lah kalau gundukan cuma segini.
Oke, jadi segitu aja untuk mobil ini kurang lebih bagian